Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didinia Sapitri dari Siasa 4A Mata Kuliah Ilmu Politik dengan NIM 0203181036. Di sini di mata kuliah ini, di video ini saya sebagai kelompok 12 dalam mata kuliah Ilmu Politik yang berjudul Ideologi Politik dan Pancasila. Sebelum kita memasuki ke ideologi politik dan Pancasila, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu ideologi. Ideologi pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Prancis pada tahun 1976 yang bernama Descartes de Tracy. Karena pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Prancis, maka kata ideologi ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu ideologie. Ideologi merupakan gabungan dua kata, yaitu ideo dan logie, yang mana ideo artinya ide atau gagasan dan logie artinya ilmu. Jadi ideologi merupakan ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Ideologi merupakan suatu tipe nilai yang mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ideologi adalah suatu pemikiran yang menjadi dasar seseorang, sekelompok, bahkan bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya. Ideologi ini sangat berguna untuk bangsa dan negara sebagai identitas bersama, untuk mengetahui sebagai identitas bersama agar masyarakat mengetahui ke arah mana kehidupan bersama yang hendak dituju. Baiklah, itu pengertian dari ideologi tersendiri. Selanjutnya kita masuki ke ideologi politik. Yang mana ideologi politik itu terdapat dua kata, yaitu ideologi dan politik. Ideologi telah kita bahas sebelumnya, dan politik itu adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama, itu menurut teori Aristoteles. Dan ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan, dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok untuk mencapai tujuan, keputusan, kekuasaan, dan mengatur untuk menuju ke arah yang lebih baik. Dan menurut Miriam Budiarjo, ideologi politik itu adalah terdapat nilai-nilai dan ide-ide yang membingkai cara berpikir serta perilaku politik seseorang yang digunakan untuk menggerakkan kegiatan dari aksinya. Jadi bisa dikatakan bahwa sumber ideologi politik berasal dari filsafat politik dan teori politik. Ideologi politik ini menjadi dasar sikap terhadap kejadian dan permasalahan politik yang dihadapi serta penentu tingkah laku politik. Setiap orang memiliki satu ideologi. Tanpa ideologi, seorang akan tidak mampu menghadapi kerumitan fenomena sosial politik, kekurangan dasar penilaian norma dan politik, tidak pasti apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Selanjutnya kita masuki karakteristik ideologi politik. Suatu pemikiran politik bisa disebut sebagai ideologi jika memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, komprehensif, yang artinya menyeluruh, menyentuh banyak aspek hidup kemasyarakatan. Yang kedua, pervasif, yang artinya membentuk keyakinan dan tindakan politik dari banyak orang serta dikenal dalam jangka waktu lama. Dan yang ketiga itu ekstensif, melibatkan banyak pendukung dengan banyak peran politik dan bisa melibatkan banyak negara. Dan yang keempat itu intensif, komitmen untuk mendukung terjadi cukup kuat. Jika suatu pemikiran tidak memenuhi 4 kriteria tersebut, maka tidak bisa dikatakan sebagai ideologi. Adapun tujuan ideologi politik yaitu yang pertama untuk menentukan tingkah laku politiknya ketika terjadi masalah politik maupun menentukan sikap politik suatu negara maupun kelompok.
Selain itu, tujuan lainnya yaitu mempersatukan bangsa, mencapai tujuan dan kepentingan yang sama, mengarahkan cita-cita bangsa, memberikan pedoman dan pembangunan. Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang materi ideologi politik. Selanjutnya, ideologi Pancasila dan fungsi ideologi politik akan dibahas oleh teman satu kelompok saya yang bernama Rida Nazifah. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Rida Nazifah dengan NIM 0203181030. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai ideologi politik, pada hakikatnya fungsi ideologi politik itu sebenarnya sama, yaitu sebagai dasar untuk menata kehidupan masyarakat. Hanya saja paham dan pandangannya yang berbeda-beda. Selain itu, Christensen juga menjelaskan fungsi ideologi politik, yaitu untuk mendukung, mendorong, menuntut, dan membatasi tindakan politik, baik itu tindakan perseorangan, kelompok, maupun tindakan pemerintah suatu negara. Jika dilihat dari penjelasan yang tadi, maka dapat disimpulkan bahwa ideologi politik berfungsi untuk memberikan identitas politik atau ciri-ciri politik yang khas bagi suatu kelompok dan bangsa negara yang menganutnya. Kondisi tersebut juga berfungsi untuk menentukan kemana arah aliran politik dari kelompok maupun bangsa negara. Selanjutnya, pembahasan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah ideologi yang digunakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, hal ini berarti semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai ideologi Pancasila memiliki 5 sila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, nilai-nilai ini digunakan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai ini juga ada yang bersifat objektif dan ada juga yang bersifat subjektif. Selanjutnya, fungsi ideologi Pancasila. Yang pertama, sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Dan masih banyak fungsi-fungsi yang lainnya. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.